Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menahan 2 orang pejabat anak usaha PT Pertamina, Persero, yang terlibat korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kedua pejabat tersebut adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corner STFP Trading, Operation PT Pertamina Patra Niaga. Keduanya dinilai ikut terlibat dalam korupsi yang modusnya adalah mengoplos BBM jenis Pertalite yang kemudian diblending oleh Pertamina dan dipasarkan kepada masyarakat sebagai Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi. Dengan penahanan 2 tersangka baru tersebut, total jumlah tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi 9 orang. Sebelumnya, Kejagung pada Senin, 24 Februari 2025, malam telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, yakni Rifa Siahaan, RS, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin, SDS, selaku Direktur Festock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Yoki Firnandi, YF, selaku PT Pertamina International Shipping. Tersangka lainnya, yakni Agus Purwono, AP, selaku VP Festock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Keri Andrianto Riza, Mkar, selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, DW, selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Joedo, GRJ, selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejagung mengungkapkan bahwa tersangka Muhammad Keri yang juga merupakan anak dari Muhammad Riza Khalid, mendapatkan bagian keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang secara curang, yakni tersangka Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping memarkup kontrak pengiriman minyak sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 hingga 15%. Mereka disangkakan pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP. Adapun Riza Khalid merupakan seorang pengusaha minyak bumi yang mendapatkan julukan sebagai saudagar minyak. Namanya pernah mencuat dalam kasus rekaman Papa Minta Saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Setia Novanto. Sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, kemudian terhadap 2 tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19-FD-2-02-02-2025 tanggal 26 tersangka. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik adapun kasus posisi dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai kemudian tersangka MK akan dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core business harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEN.
Selanjutnya, tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur UT selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka, rasa teman-teman masih ingat itu. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per garis datar 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per garis datar 05 garis miring MBU garis miring 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03 ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.